Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Joko Purjanto dan sebelah saya Leni Monica. kami akan mempresentasikan sistem organisasi yang meliputi fitur login, pembuatan arsip surat, absensi, laporan keuangan, dan laporan kegiatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang database kami. Jadi untuk database kami ada sekitar 6. Ada tabel untuk absensi, buat absen, laporan kegiatan, laporan keuangan, nomor surat, broker, dan user. Untuk tabel profil ini kami tidak pakai, jadi saya tidak akan menjelaskan ini. Oke, untuk tabel user kami gunakan untuk login. Jadi tabel user ini ada ID user, username, password, dan ID profil. Dan untuk ID profil ini sebenarnya kami berencana untuk ini forage key dari tabel profil key ini, cuman karena kami tidak jadi ya sudahlah kita tuh. Nah, untuk yang tabel absensi, kita tabel absensi ini berisi ini, ada field ID absen sebagai primary key, tanggal, jam, dan keterangan user tuh. Nah, ini untuk buat absen, tabelnya ada tanggal dan jam, ya itu saja. Dan untuk laporan kegiatan, untuk strukturnya seperti ini: ID laporan, nama kegiatan, tanggal kegiatan, keterangan, dan primary key-nya adalah laporan, ID laporan. Nah, lalu kita masuk ke tabel lab uang. Nah, strukturnya seperti ini: ada ID lab K sebagai primary key, tanggal uang, pemasukan, pengeluaran, keterangan uang, dan jumlah uang, seperti itu. Dan ini untuk tabel nomor surat, nomor suratnya sebagai berikut. Nah, ini strukturnya: ada ID surat, nomor surat, tanggal surat, dan kegunaan suratnya. Nah, lalu masuk ke broker, dan ini strukturnya seperti ini: ada ID lab, ID user, nama broker, tanggal broker, keterangan broker. Oke, seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diimport seperti Flask, ya, terus ada Flask MySQLDB, terus MySQL DB Cursor, RE, dan UUID. Nah, setelah itu kita akan mengkoneksikan dari app ke database-nya dengan program berikut ini: app config mysql host, hostnya localhost, username-nya root, password saya gunakan di data, dan untuk di database-nya Python. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem loginnya. Di sistem login ini route-nya login dengan metode get post. Nah, setelah itu akan dicek kondisinya, request-nya metode atau request-nya post atau get. Jika get, nanti tidak akan memunculkan error apapun. Nah, ini kan dicek post and username dari request form dan password in request form. Nah, dari pengambilan name, username, dan password tadi akan dimasukkan ke variabel username dan variabel password. Nah, jika sudah, nanti akan diambil datanya menggunakan select from user, where username dan password. Nah, jika sudah, nanti variabel akun akan mengakses data tersebut. Nah, jika ada ID user akan di session ID dengan key ID user, sementara username-nya juga akan di session dengan key-nya username. Nah, jika
Lalu berikutnya akan memunculkan pesan login successful. Nah untuk logoutnya menggunakan metode get dan post. Lalu segala hal yang sudah di session di atas tadi di bagian ini itu nanti akan di pop. Nah jika berhasil nanti akan munculkan pesan berhasil logout seperti itu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke sistem register, di mana sistem register ini user diharuskan untuk meregister agar bisa melakukan logout ke sistemnya gitu. Nah di sini rootnya register dengan metode get post. Nah terus kita akan mengecek kembali request metodenya post dan username dari request form as variable in request form. Nah terus dari tadi kita masuk ke penyimpanannya. Jika username tadi pas pengambilan ini diambil dari request form, akan dimasukkan ke variabel username. Begitu pula dengan yang password, diambil dari request formnya dan akan dimasukkan ke variabel password. Nah, terus untuk yang ID user ini kami tidak menginginkan untuk auto increment, tapi tetap menginginkan sistem automaticnya. Jadi kami memutuskan untuk melakukan random pada ID-nya sehingga agar tetap terlihat unik dan tidak sama dengan satu sama lain, karena emang primary key diharuskan unik dan tidak boleh sama. Nah, di sini kami membuat class yang namanya myRandomString dengan string length-nya maksimal 10. Dan ini sistem untuk merandomnya dan ini untuk mencetaknya. Gitu. Nah, jika sudah, kita ke sini dicek dulu apakah username-nya sudah pernah maksudnya sudah ada di database atau belum. Jika sudah ada, nanti akan memunculkan pesan ini, akun sudah ada. Nah, dan ada pengecekan juga, username diharuskan karakter dan nomor saja. Jadi selain ini misal simbol @ ataupun simbol slash gitu tidak akan bisa. Jadi itu nanti akan memunculkan pesan ini jika terdapat simbol-simbol tersebut. Nah terus kita masuk ke else. Nah jika pengecekan ini tadi tidak ada gitu kan, kita akan langsung menginsert data yang sudah diambil tadi di formnya di tabel user ini. Nah, kita langsung menginsert. Nah nanti jika sudah kan keluar pesan ini, you have successful register. Ini kita dicek juga request method maaf ngeseknya please full out of the stream out of the form tuh. Ini seharusnya bukan render template ini render template untuk merender file ini namanya register HTML dan akan mengirim pesan message ini, cuman kita tidak akan memakai ini, jadi kita akan ganti saja dengan pesan itu ini, berhasil register, seperti itu. Nah lalu untuk ini sistem absensinya, untuk absensinya sendiri kita masih terbilang manual karena kita tidak memanfaatkan sistem yang berada di web HTML. Jadi tapi kita melalui Postman, jadi
kita manual tuh kan. Nah, di sini untuk absensi ini route absensi ini digunakan untuk mengambil data absensi terlebih dahulu gitu. Nah, ini kursor select buat form. Jadi waktu user masuk ke route ini, pertama-tama kita akan mengambil data dari buat absen. Nah, jika sudah nanti dimasukkan buat absen untuk bisa mengakses datanya gitu. Lalu tanggal ini nanti kita pakai untuk select untuk mengakses data absensi. Jadi tanggal ini nanti kita masukkan ke query SQL select ini dengan where tanggal ini yang berdasarkan pengambilan dari database buat absen. Nah, dengan ID user ini session ini, karena waktu kita login kan ID usernya sudah kita session kan, jadi kita bisa pakai ini kembali, jadi tidak perlu untuk mendefinisikan lagi karena sudah di session. Nah, terus datanya diambil semua lalu dimasukkan ke variabel A ini. Gitu pula dengan absensi, sama ini. Cuman yang ini kita batch 1, jadi kita mengakses data hanya satu yang teratas. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang ini if nah ini jika data di absensi kosong, jika ID user belum melakukan absensi sama sekali, nanti ini akan ada disable, dan disable ini dimasukkan ke variabel disable in dengan message berhasil absen, disable in. Nah, seperti itu, maaf. Dan untuk selanjutnya untuk buat absen, di buat absen ini user menggunakan route buat absen dengan metode getPost. Nah, di buat absen ini kami menginginkan itu sistem langsung otomatis semua, jadi tidak perlu manual gitu lah postman. Nah, di sini pertama-tama kita akan drop tabelnya terlebih dahulu. If exist buat absen ini, di bagian ini dia akan melakukan drop pada tabel buat absen. Nah, lalu langkah selanjutnya sistem akan melakukan pembuatan tabel kembali dengan tabel buat absen, tanggal, date, not, jam. Nah, tujuan dari pembuatan tujuan dari drop langsung di create itu tadi agar saat user menekan tombol, seharusnya menekan tombol, cuman karena kita tidak menggunakan HTML, jadi tampilan kita tidak akan. Kita lihat postman. Untuk memastikan jika data yang berada di tabel buat absen tetap satu, jadi tidak ada lagi gitu, agar untuk mempermudah pembuatan absen. Nah, lalu langsung otomatis insert into buat absen value date now, ini tanggal sekarang dan jam sekarang. Ini date now ini untuk tanggal sekarang dan ini time untuk jam sekarang. Nah, jika sudah nanti akan munculkan pesan berhasil absen. Nah, lalu untuk route get absensi ini, get absensi ini dia akan mengambil seluruh data yang ada di tabel absensi, lalu kan dimasukkan ke sini berhasil dengan pesan berhasil ambil absen dengan data absensi ini.
itu. Nah, akan saya jelaskan sedikit untuk yang bagian ini. Ini kan fetch all, dia akan mengambil seluruh data yang ada di absensi, lalu kan dimasukkan ke list data kan. Nah, list data untuk bahannya ini ada JSON data. JSON data ini dia akan membuat array kosong sini, array kosong. Nah, lalu masuk ke perulangan for result. Ini pembuatan variabel langsung di perulangannya itu in list data. Nah, ini dia akan memasukkan data ini ke result. Jadi list data ini akan langsung dimasukkan ke JSON data ini melalui perulangan ini dengan menggunakan append. Nah, lalu untuk memunculkan data tersebut kita langsung mengakses variabel JSON data ini seperti itu. Nah, untuk yang insert absensi, kita ini sama, kita sebenarnya berencana menggunakan otomatis karena tidak menggunakan render template ya Len ya, karena terlalu kami belum mampu saja, bukan tidak bisa, cuman belum mampu, jadi kita buat menggunakan post absent. Jadi ini kita menggunakan form yang ada postman. Yang pertama-tama kita mengakses semua data yang berada di bird absent. Bukan mengakses semua, cuma satu yang teratas di batch 1, lalu dimasukkan bird absent. Lalu bird absent ini kita akses dengan array tanggal yang sesuai yang berada di file database, lalu dimasukkan ke variabel tanggal. Nah, sehingga tanggal ini berisi data yang berada di database bird absent ini. Seperti itu. Lalu akan dimasukkan ke tabel absensi ini. Nah, jika sudah nanti akan meredirect ke route absensi. Seharusnya begitu. Oke. Terus untuk delete absensi, route delete absensi, ini ada delete. URL-nya delete misalnya dengan ID absent dengan metode delete. Nah, di sini kita delete absensi dari tabel absensi where ID absensi berdasarkan ID absent yang sudah dikirim melalui URL. Nah, jika benar akan delete sukses. Nah, terus bagian surat kan masuk ke sistem arsip surat. Nah, ini arsip surat. Arsip surat route-nya app route arsip surat dengan metode get post. Lalu kita akan mengambil semua data yang berada di nomor surat, lalu dimasukkan ke list data seperti pengambilan data absensi, JSON data menggunakan array, result, lalu data akan menggunakan ini. Nah, untuk yang bagian insert untuk pas penambahan data surat, kami menggunakan Romawi karena kebanyakan surat yang surat digital sih surat gitu ya, nomor surat gitu, ketentuan surat, kemudian menggunakan nomor Romawi bukan nomor angka Yunani. Nah, di sini kita mengkonvert, jadi user akan menginputkan bulan sekarang, jadi bulan sekarang, lalu nomor surat. Untuk nomor surat ini enggak perlu komplit, cuman angka Yunani yang misal 001 seperti itu gitu. Nah, terus untuk tanggal surat, dari keterangan surat, untuk keterangan surat ini surat tersebut akan digunakan untuk apa gitu, misal untuk mengajar di lab komputer 2 gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke switch case. Switch case ini berdasarkan bulan sekarang. Jika bulan sekarang berisi angka 1, nanti akan mengisi ini dikonvert ke
angka Romawi 1 lalu dimasukkan ke variabel Romawi. Begitu juga seterusnya sampai ke angka bilangan yang ke-12. Nah, selepas itu variabel surat akan membuat kembali berdasarkan urutan-urutan tadi nomor surat. Seperti yang saya katakan tadi, jika nomor surat itu tidak perlu komplit gitu, cuman perlu angka depan misal 001 gitu, nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, lalu selanjutnya kan gunanya tugas UAS gitu, terus Romawi, lalu angka tahun. Ini seharusnya ada slashnya. Oke, seperti itu. Nah, lalu jika sudah akan diinsert into nomor surat sesuai dengan variabel yang di atas. Jika tidak ada, akan memunculkan error ini. Nah, jika berhasil, nanti akan memunculkan pesan berhasil input surat seperti itu. Oh iya, saya lewat sedikit tadi kenapa untuk yang absensi tidak ada update untuk update absensinya, karena kalau untuk ibarat tuh untuk menghindari kecurangan, gitu. Karena absensi cuma berlaku sekali, itu enggak bisa berkali-kali maupun diedit seperti itu untuk sistem absensi. Nah, untuk yang kita lanjut ke sistem surat. Untuk yang update surat ini kurang lebih sama seperti yang insert ini. Jadi perlu dikonvert terlebih dahulu lalu disusun kembali. Ini pun sama, seharusnya ada slash. Nah, lalu di update nama tabel, nomor surat, set nomor surat. Ini yang saya edit apa saja. Jadi yang kami edit itu ada nomor surat, tanggal surat, kegunaan surat, dan sudah. Lalu berdasarkan ID surat. Nah, jika berhasil nanti akan munculkan update surat, update sukses. Nah, untuk delete-nya pun sama, kita akan delete berdasarkan ID surat ini. Nah, sebenarnya untuk ID surat ini hampir semuanya kami random, cuman yang membedakan hanya di depannya gitu untuk membedakan sistemnya, seperti P strip lalu ID-nya itu P itu untuk profil user gitu dan seterusnya. Nah, ini saya run terlebih dahulu. Oke, program sudah run. Selanjutnya kita masuk ke Postman. Oke, kita masuk ke login terlebih dahulu. Nah, login berhasil. Nah, untuk mengecek kembali apakah ini sudah di season apa belum, kita bisa masuk ke cookies ini. Ini ID sudah di season. Nah, jika kita logout, maka tidak ada yang di season seharusnya. Yep, enggak ada. Jadi tidak ada data yang di season. Nah, ini untuk yang registernya ini tidak perlu. Username dan sudah. Ini. Nah, ini munculkan pesan berhasil register seperti itu. Selanjutnya kita mempraktekkan sistem surat. Oh ya, absensi terlebih dahulu, maaf. Nah, ini kita insert absensi karena tinggal error. Maaf. Ini kenapa error? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, menginputkan absensi ada juga nama field untuk ID user.
ID user itu tadi kita diharuskan untuk season. Nah kebetulan ternyata tadi kita sudah logout, jadi tidak bisa. Nah kita login kembali dan sudah. Kita masuk ke sini lagi, kita coba kembali apakah bisa atau tidak. Yap, berhasil. Ini ada tulisan ini berhasil absen. Ini sudah mengindikasikan berhasil absen karena sesuai yang ada di sini. Absensi nih berhasil login seperti itu. Oke, kita kembali ke Postman. Kita akan mengambil data absensi, jadi kita perlu send aja. Nah ini sudah terlihat data yang sudah absen. Nah, ada ID absen, ID user, jam, keterangan, dan tanggal seperti itu. Dan untuk delete nya oh ya, nah untuk yang delete nya, karena kita tidak menggunakan auto increment, jadi kita perlu mengcopy terlebih dahulu ID, misal yang ini. Oh jangan deh, misal yang paling atas saja. Misal ini ID absensinya. Kita masuk ke delete, kita copy, lalu send. Delete sukses. Kita cek kembali apakah sudah terhapus atau belum. Yap, sudah terhapus. Nah ini untuk buat absensinya, karena buat absensinya tadi kita sudah menggunakan otomatisasi, jadi kita tidak perlu mengisi apapun, kita cukup perlu send. Nah lalu kan keluar indikasi ini berhasil absen. Oke, seperti itu. Lalu untuk tugas arsip surat, sebentar saya save terlebih dahulu. Oke, untuk arsip surat, get surat, kita get dulu, ambil data yang ada di database, sending, yang sudah ada. Nah ini, lalu kita coba untuk tambah surat, misal nomornya 06 dengan tanggal 12 bulan 12, tanggalnya 23. Bismillah, kita send message berhasil input surat. Kita coba apakah sudah masuk atau belum, dan sudah tertangkap seperti ini. Dan ini untuk format suratnya kira-kira outputnya seperti ini jika berhasil. Nah, lalu untuk delete surat, seperti untuk yang absensi, kita perlu mengcopy ID surat. Misal ini ID surat. Kita masuk ke update dulu. Nah ini kita akan mengupdate data surat. Kita masuk ke form data, nomor surat, tanggal surat, surat. Kita update dulu nomor surat 007. Selanjutnya tanggal surat yang kedua, misal 11 8. Apa tadi kan surat. Nah harusnya
Tidak. Kita coba apakah data terupdate atau tidak. Oke, maaf, ternyata kemungkinan errornya ada di sini. Kita kekurangan key bulan sekarang. Kita coba tambah. Sebentar. Bulan sekarang. Oke. Udah, bentar. Oke. Cicilan dong. Kita coba isi 10 mungkin misal. 11. Kita sesuaikan. Yep. Data berhasil diupdate. Kita coba lihat apakah sudah atau belum. Dan benar. Sudah, berarti data terupdate. Nah, kita coba untuk delete bagian ini. Kita ambil data ID-nya, kita masuk ke delete surat. Lalu nih. Kalau berhasil, kita coba lihat ke sini. Ke Pythonnya. Untuk bagian delete surat. Oh, metodenya salah ini. Ini seharusnya delete. Oke, seperti itu. Kita save, lalu kita jalankan kembali. Flash run. Kita kembali ke Postman-nya. Kita send. Yep, delete berhasil. Kita cek kembali apakah data sudah. Yap, sudah. Nah, untuk sisa dari sistemnya akan dijelaskan lebih lanjut bersama Mbak Leni. Oke, selanjutnya di sini kita membuat menu proker dengan root/proker dengan metode get. Lalu kita buat fungsinya getProker. Lalu kita sambungkan dengan MySQL. Lalu kita mengambil data ya Mas ya. Menggunakan select bintang from, menggunakan tabel proker. Lalu dengan JSON datanya array kosong. For result in list data. Lalu nanti bila berhasil akan muncul pesan berhasil ambil data. Oke. Selanjutnya di root tambah proker kita menggunakan URL/tambah proker, menggunakan metode get dan post. Lalu di dalam fungsi tambah proker kita menggunakan random string lagi ya Mas untuk ID-nya. Lalu di dalam tambahnya ini kita ada ID laporan, nama proker, tanggal proker, dan cut proker. Di situ kita menggunakan request form. Lalu kita mengambil data untuk memasukkan datanya menggunakan insert into proker dengan value-nya yang di atas tadi. Kita isi dan kita mengambil session ID asar tadi ya Mas ya. Ya, benar. Lalu bila berhasil akan muncul pesan berhasil input proker. Oke, selanjutnya kita di update proker. Di sini kita menggunakan URL/update proker dan /ID-nya dengan metode put. Lalu di dalam fungsi update proker kita berisi ada data nama proker, tanggal proker, dan cut proker. Sama seperti tadi kita di sini untuk mengupdate proker kita dengan set nama proker, tanggal proker, keterangan proker dengan berdasarkan ID lab-nya. Bila berhasil akan muncul pesan update sukses. Selanjutnya untuk delete proker kita menggunakan URL/delete proker dan /ID-nya dan metode delete. Lalu dalam fungsi hapusnya kita menggunakan delete from proker di mana dengan berdasarkan data ID. Bila berhasil akan muncul delete sukses. Selanjutnya di sini kita membuat menu laporan kegiatan. Di sini kita untuk root URL/laporan kegiatan menggunakan metode get dan post. Lalu di dalam fungsinya kita mengambil select bintang from dari tabel laporan underscore kegiatan. Lalu kita munculkan lagi dari JSON data dengan array kosong. Lalu bila berhasil kita akan memunculkan pesan berhasil ambil data. Untuk di dalam insertnya
kita tambahkan itu dalam URL/insert laporan kegiatan menggunakan metode get dan post. Lalu kita isi di dalamnya menggunakan session ID asernya tadi ya Mas ya, random string. Lalu dengan datanya terdapat ID laporan, nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan juga keterangannya. Lalu kita masukkan perintahnya insert into laporan underscore kegiatan dengan value-nya yang tadi. Dan bila berhasil akan muncul pesan berhasil input, dan bila error akan memunculkan pesan errornya. Selanjutnya untuk di bagian update, di sini kita menggunakan URL/update laporan kegiatan /ID-nya dengan metode put. Lalu di dalam fungsinya kita terdapat data nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan keterangan. Lalu dengan perintahnya yaitu update laporan kegiatan dengan set nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan keterangan yang diubah di mana berdasarkan ID laporannya. Bila berhasil akan muncul pesan berhasil update data. Oke, selanjutnya ke bagian hapus, kita masukkan URL-nya delete laporan /ID dengan metodenya delete. Di dalam fungsinya kita terdapat delete from laporan kegiatan di mana menggunakan ID laporannya. Bila berhasil akan muncul pesan delete sukses. Selanjutnya di sini kita membuat menu keuangan untuk laporan keuangan ya Mas ya. Di sini kita dengan URL/get keuangan dengan metode get, di mana fungsinya kita ngambil dari select bintang from tabel lab underscore uang, lalu dengan list datanya JSON data dengan itu. Bila berhasil akan muncul sukses get data. Selanjutnya di bagian menu tambah yaitu dengan URL/tambah underscore keuangan dengan metode post. Kita isikan lagi dengan ID asernya tadi dari random string. Lalu dengan datanya terdapat ID lab keuangannya, tanggal uang, pemasukan, pengeluaran, keterangan uang, dan jumlah uang. Kita gunakan perintahnya insert into lab uang dengan value-nya, dan bila berhasil akan muncul add sukses. Lalu ke bagian update dengan URL/edit keuangan/ID dengan metode put. Di sini kita dengan datanya tanggal uang, pemasukan, pengeluaran, keterangan uang, dan jumlah uang dengan perintah update lab uang set di mana yang diubah tanggal pemasukan, pengeluaran, keterangan uang, jumlah uang di mana berdasarkan ID labnya. Lalu bila berhasil akan muncul pesan update sukses. Lalu di bagian hapusnya kita gunakan URL/hapus keuangan/ID-nya dengan metode delete. Lalu di dalamnya kita menggunakan perintah delete from nama tabelnya lab uang di mana ID-nya kita kopaskan nanti, lalu akan muncul bila berhasil muncul pesan delete sukses. Oke, selanjutnya kita akan mencoba runningnya menggunakan Postman. Kita bisa mulai dari proker dulu mungkin Mas ya. Proker, siap. Ambil data. Oke, di sini kita mencoba untuk bagian ambil datanya ya, kita send. Oke, berhasil ambil data prokernya masih kosong ya, kita coba tambahkan dulu. Ditambah proker. Kita dengan itu arahnya ada nama proker, tanggal proker, dan keterangan proker. Oke, kita coba send, apakah masuk? Dan muncul message berhasil input. Oke, kita coba cek di ambil data, apakah terinputkan? Benar, sudah termasuk ya di situ. Oke, kita update prokernya. Kita ambil ID-nya dulu ya mungkin Mas ya. Kita ambil dulu. Oke. Proker. Kita inputkan di URL-nya di sampingnya untuk menginputkan data yang ingin diubah. Oke, ini kita coba send. Update sukses ya. Kita coba cek di ambil data. Apakah terupdate? Oke, sudah terupdate ya Mas ya. Oke, coba kita untuk menghapus datanya dengan mengcopy ID-nya, coba kita send. Delete berhasil, kita cek lagi. Apakah berhasil? Oke, berhasil terhapus. Kita lanjut ke menu laporan kegiatan.
Di sini kita untuk get dulu ya datanya. Oke, masih kosong di sini. Kita coba inputkan laporan kegiatan. Oke, berhasil input. Kita cek di get ya Mas ya. Dan berhasil masuk ya. Dengan ID-nya kita copy jangan lupa. Lalu kita coba update datanya ya yang tadi kita inputkan. Oke, coba send Mas. Berhasil update data. Oke, mari kita cek lagi di get laporan. Apakah terupdate? Oke, bisa. Oke, kita coba delete ya dengan inputkan ID-nya lagi di Kopas. Oke, kita coba send. Delete sukses. Kita coba cek apakah berhasil terdelete. Oke, terdelete. Selanjutnya kita ke menu laporan keuangan. Di sini kita coba cek dulu datanya dengan get send. Oke, masih kosong. Sini kita coba inputkan. Oke, mungkin kita inputkan add sukses ya untuk di laporan keuangan. Kita cek di get apakah datanya sudah masuk. Oke, berhasil. Jangan lupa kita copy dulu. Oke. Ini kayaknya salah ininya ya, nama judulnya masih input. Oh iya. Oke. Bentar. Oke. Update. Oke. Sini kita coba update ya. Tadi yang masih 10.000 kita coba ubah. Oke, kita cek di get. Ya, kita coba cek apakah berubah. Oh, ID-nya masih salah teman-teman. URL-nya. Hal yang penting ya harus disesuaikan. Oke, update sukses. Kita cek di get apakah terupdate datanya. Oke, berhasil update. Kita lanjut ke delete. Kita coba hapus tadi dengan input ID-nya. Oke, kita coba send. Berhasil mendelete. Oke, coba cek di get apakah terhapus dengan baik. Oke. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan selebihnya kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.